Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Zuhro SEMSC. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancabakti Palu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi keperilakuan. Mata kuliah akuntansi keperilakuan ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 3MW6003. Mata kuliah akuntansi keperilakuan ini diberikan kepada mahasiswa semester 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah akuntansi keperilakuan merupakan studi yang mengkaji tentang hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi, atau sebuah studi yang mencangkup seluruh upaya untuk menganalisis dampak perilaku manusia terhadap organisasi atau sistem akuntansi. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran. Capaian dari pembelajaran ini yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep melalui identifikasi fenomena etika dalam bidang akuntansi dan bisnis. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis keperilakuan, asumsi dasar, dan kendalanya dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi fenomena-fenomena penyelewengan akuntan dalam menghasilkan sebuah laporan. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran ini saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan dua buku referensi. Yang pertama yaitu buku yang ditulis oleh Bapak Supriyono. Yang kedua yaitu buku yang ditulis oleh Bapak Arfan Ihsan Lubis. Selain kedua buku tersebut yang saya jadikan referensi, saya juga menggunakan jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Selain itu juga saya mengkaji sebuah kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan. Interaksi. Interaksi di sini adalah interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Saya menciptakan interaksi di sini, biasanya saya memberikan sebuah pertanyaan di sela-sela saya menjelaskan atau di sela-sela proses pembelajaran. Tujuannya yaitu yang pertama, ingin melihat apakah mahasiswa tersebut sudah paham dengan apa yang sudah kita sampaikan. Yang kedua, motivasi mahasiswa untuk memperoleh nilai tambah di akhir perkuliahan. Assessment. Assessment di sini adalah kontrak perkuliahan yang selalu saya sampaikan di awal perkuliahan, di mana kontrak perkuliahan ini terdiri dari poin-poin yang telah disepakati antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa. Salah satu poin terpenting di sini adalah bobot penilaian. Misalnya, bobot penilaian di sini adalah kehadiran 15%, tugas 15%, UTS 20% dan UAS 20%. Tugas yang saya berikan di sini dalam bentuk tugas kelompok dan tugas mandiri. Tugas mandiri di sini mahasiswa yang pertama mereview sebuah artikel, dan yang kedua mahasiswa mengikuti kuis yang saya lakukan dalam aplikasi kuis. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah cuplikan yang menjelaskan proses perkuliahan saya dengan mahasiswa pada mata kuliah akuntansi keperilakuan ini secara daring dengan melalui aplikasi Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam adik-adik semuanya. Malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Malam, Ibu. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua ya. Ini kita bertemu di semester 6 dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan ya. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, terlebih dahulu Ibu ingin membahas biasa kalau kita pertama kuliah pasti yang akan dibahas tentang kontrak perkuliahan ya. Baru kita akan ke materinya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan yang untuk mata kuliah akuntansi keperilakuan ini, sebelum Ibu lanjut sudah kelihatan belum ininya, share screen-nya? sudah, Ibu.
Oke, sudah kelihatan ya? Oke, nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan ya. Nah, di mata kuliah akuntansi keperilakuan ini materi-materi yang akan kita bahas nanti. Jadi yang pertama kita akan bahas hari ini ya, di pertemuan pertama itu selain kontrak perkuliahan, ada tentang pengantar akuntansi keperilakuan, ada konsep keperilakuan, kemudian ada akuntansi keperilakuan, sampai nanti di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-14 itu ada akuntansi sumber daya manusia. Nah, ini topik-topik atau materi-materi yang nanti akan kita pelajari selama 1 semester ini. Nah, kemudian untuk kriteria penilaian. Jadi untuk mata kuliah ini kehadiran atau perilaku itu 20%, keaktifan 30%, tugas 10%, UTS 20% dan UAS 20%. Nah, apakah dengan presentasi ini adik-adik sudah setuju atau mungkin ada saran-saran berapa persen mungkin, atau keaktifan mungkin mau dikasih 50% atau tugas mau dikasih 20% atau memang sudah sesuai dengan yang Ibu usulkan? Bagaimana? Cukup, Ibu. Kehadiran. Ya, kehadiran 20%. Gimana? Apakah sudah sepakat atau ada yang mau dirubah? Misalnya kan kebanyakan mahasiswa itu pasti minta nilai terkecilnya atau presentasi terkecilnya dinilai UAS, gitu kan? Iya, pasti kehadiran mintanya tinggi, tapi di UAS-nya mintanya rendah gitu. Kebanyakan begitu. Ibu lebih bagus kehadiran 15, Bu. 15% saja. Tugas yang baru tugas tambah 5. Jadi tugas 15%, kehadiran 15%. Oke, Karena kalau berarti misalnya Zoom, Bu, keenakan nanti, Bu. iya Saat ya. Zoom, iya. Oh, betul juga ya, Winda ya. Kalau kita Zoom keenakan ya. Jadi cuma tinggal di rumah duduk gitu hadir ya, tanpa harus ke kampus gitu. Off kamera, Bu. Oke, bagaimana, sudah disetujui ini? 15, 30, 15, 20, 20 ya, berarti? Setuju, Bu. Oke, ini untuk kriteria penilaian untuk mata kuliah ini ya, nanti di akhir semester. Nah, kemudian tata tertibnya. Nah, ini kalian harus segera masuk di Zoom. Nanti saat link sudah Ibu share di grup, kalian harus segera masuk di Zoom ya. Konsekuensi keterlambatannya hanya 15 menit. Kemudian tolong memakai pakaian yang rapi. Jangan mentang-mentang ini Zoom seenaknya sendiri. Biasanya di rumah ada yang pakai mukena, ada yang sambil tidur-tidur, ada yang cuma foto aja yang disetor, tidak, orangnya padahal tidak ada. Jadi kalian harus tetap memakai pakaian rapi ya, walaupun ini Zoom. Kemudian tidak diperkenankan nanti mengikuti UAS kalau kehadiran kalian itu kurang dari 75% ya. Oke, ini adalah kontrak perkuliahan kita. Sebelum kita lanjut di materi, apa ada yang mau ditanyakan tentang kontrak perkuliahan atau sudah paham semuanya di kontrak perkuliahan ini? Paham, Bu. Paham. Oke, kita lanjut di materi yang pertama ya. Tadi kita di materi yang pertama itu kita akan membahas tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Nah, sebelumnya Ibu akan jalankan dulu. Oke, nah di pengantar akuntansi keperilakuan, di sini kita ada 2 buku yang dijadikan referensi. Yang pertama itu ada bukunya Pak Supriyono, dan yang kedua ada bukunya Pak Arfan Ihsan Lubis. Nah, di sini juga nanti kita akan membahas sedikit jurnal-jurnal yang berhubungan dengan akuntansi keperilakuan ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran ini apa sih? Jadi tujuan dari pembelajaran akuntansi ini nanti diharapkan kalian adik-adik semua sebagai mahasiswa itu di akhir perkuliahan mampu menjelaskan dimensi dari akuntansi keperilakuan itu. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan peran dari tujuan akuntansi keperilakuan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menjelaskan tentang kerangka dasar dari dan manfaat utama dari akuntansi keperilakuan itu. Dan yang terakhir itu kalian diharapkan bisa membedakan antara akuntansi keperilakuan dengan ilmu keperilakuan itu sendiri. Nah, kemudian yang pertama kita ke dimensi akuntansi keperilakuan. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, Ibu ingin mengulang sedikit
ke materi yang di awal-awal, yaitu tentang akuntansi. Nah, sebenarnya masih ada nggak yang mengingat akuntansi itu apa sih sebenarnya? Kalian kan jurusan akuntansi, coba ada nggak yang bisa memberikan tanggapan yang kalian pahami aja akuntansi itu apa? Ayo, silakan berikan tanggapannya. Yang kalian pahami aja, ada nggak yang bisa ini memberikan tanggapan? Sudah semester Menghitung, Bu. 6. Berhitung. Oke, Winda, berhitung. Ada lagi? Mencatat, Berhitung. Ibu. Catat laporan keuangan. Pencatatan laporan keuangan. Oke, nah itu semua memang masuk di dalam akuntansi. Jadi akuntansi itu apa? Akuntansi kalau secara garis besar itu adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan sebuah informasi keuangan yang relevan, handal, berdaya banding yang nantinya akan dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini pemakai akuntansi keuangan itu atau laporan keuangan itu ada dua, ada dari pihak eksternal dan dari pihak internal. Coba untuk yang pihak internal, ada yang bisa ini nggak menyebutkan siapa semua yang dari pihak internal? Francis, coba deh. Kalau yang dari pihak internal, yang kalian pahami? Itu orang-orang di dalam suatu perusahaan itu, Bu. Oke, Kan yang membuat ada di laporan dalam perusahaan. Oke, contohnya seperti siapa? Kalau yang ada di dalam perusahaan, contohnya seperti siapa? Yang di dalam perusahaan, contohnya seperti Winda? Pemilik, Ibu. Oke, dari pemilik. Manajer. Ya, manajer. Oke, manajer dia masuk ya. Kalau yang pihak eksternal, yang di luar perusahaan? Investor, Bu. Investor, ya. Oke, berarti Supplier, ya. Berarti kalian masih ingat mata kuliah di pengantar akuntansi ya? Oke. Iya, karena ini mata kuliah akuntansi itu kalau jurusan akuntansi dari awal kita masuk semester 1 sudah yang dibahas tentang akuntansi. Jadi nanti diharapkan kalian setelah selesai dari perkuliahan atau S1 sudah jadi SE, kalian diharapkan kan bisa menerjemahkan, maksudnya bisa paham sebenarnya akuntansi itu apa gitu. Alhamdulillah, berarti kalian semua masih paham dan menyerap dari materi-materi dari semester pertama. Oke, jadi ini ya, ini sedikit yang Ibu rangkum, pemakai internal dan pihak eksternalnya. Nah, kemudian kita lanjut ke akuntansi keperilakuan dari pengertiannya itu. Nah, jadi akuntansi itu di sini melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi yang dihasilkan dari perilaku manusia yang bersama-sama menentukan keberhasilan ekonomi. Nah, sedangkan ilmu keperilakuan merupakan ilmu sosial. Jadi kalau digabungkan kok bisa ya kok jadi ilmu keperilakuan? Jadi bisa karena keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan atau pertemuan antara akuntansi dan ilmu sosial. Jadi dengan adanya pertemuan ilmu akuntansi dan ilmu sosial, maka terbentuklah akuntansi keperilakuan tersebut. Jadi antara ilmu akuntansi dan ilmu sosial mereka sudah sefrekuensi, jadi mudah saling melengkapi. Jadinya maka terbentuklah akuntansi keperilakuan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan bagaimana sih perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, dan juga bagaimana informasi akuntansi itu mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusianya. Kemudian yang ketiga adalah bidang baru, emang tergolong baru ya akuntansi keperilakuan ini. Nah, ini tapi dia secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Jadi akuntansi keperilakuan secara umum itu membahas tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, kemudian dimensi dari akuntansi keperilakuan. Nah, dimensi dari akuntansi keperilakuan itu kalau dahulu akuntansi itu hanya sebagai pemahamannya adalah akuntansi tradisional. Kenapa disebut akuntansi tradisional? Karena di setiap laporan tahunan atau laporan akhir itu yang disajikan hanya dalam bentuk laporan keuangan saja. Jadi
tidak ada laporan-laporan lain, misalnya seperti kinerja karyawannya itu tidak ada laporannya. Jadi makanya kalau dahulu masih disebut dengan akuntansi tradisional karena hanya laporan keuangannya saja. Nah sekarang, kalau sekarang di laporan akhir itu selalu dicantumkan laporan keuangan dan non keuangannya. Jadi bukan hanya transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu saja yang dilaporkan, tetapi juga tentang tingkah laku atau perilaku karyawannya juga. Jadi makanya sekarang berkembanglah di akuntansi keperilakuan ini karena itu. Jadi orang investor yang dibutuhkan itu bukan hanya tentang laporan informasi keuangannya saja, tapi memang yang dibutuhkan juga tentang kondisi di dalamnya. Maksudnya bagaimana perilaku karyawannya, apakah memang karyawannya ini nanti perilakunya bisa menguntungkan perusahaan atau tidak. Jadi investor bisa melihat dari situ apakah dia ingin berinvestor atau tidak, itu dilihat dari laporan tahunannya. Jadi dengan melihat keseimbangan antara karyawannya dengan laporan keuangannya. Kalau memang misalnya laporan keuangannya memang bagus tapi ternyata perilaku yang dilaporkan itu karyawannya kurang bagus. Nah, itu investor juga akan berpikir-pikir. Kenapa berpikir? Oke, tahun ini mungkin keuangannya bagus, tapi dengan adanya perilaku karyawan yang kurang bagus bisa jadi itu akan mempengaruhi laba perusahaan. Jadi nanti tahun berikutnya bukannya untung tapi malah buntung karena dengan adanya perilaku karyawannya yang kurang bagus. Nah, makanya kenapa sekarang di setiap laporan keuangan itu harus ditampilkan laporan keuangan dan non keuangannya. Nah, kemudian tujuan dari AKPRI atau akuntansi keperilakuan. Jadi tujuannya adalah menyelidiki bagaimana sih perilaku manusia dan bagaimana mereka dalam melihat pekerjaannya, perusahaannya, dan rekan-rekan kerjanya. Nah, penilaiannya ini lebih cenderung ke perilaku manusia untuk masa depan dan mempengaruhi potensi laba perusahaan. Jadi tugas dari akuntansi keperilakuan itu. Jadi untuk menyelidiki apakah perilaku manusia atau perilaku karyawannya itu bisa menguntungkan perusahaan untuk ke depannya. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi mengenai hasil-hasil kepada para pembuat keputusan baik internal dan eksternal. Jadi akuntansi keperilakuan jadi sangat dibutuhkan saat ini karena ya tadi laporannya sangat dibutuhkan oleh para pihak eksternal maupun internal ya. Nah, kemudian kerangka dasarnya. Jadi kerangka dasar dari akuntansi keperilakuan yang pertama itu adalah untuk pengukuran dampak bisnis terhadap sumber daya manusia dan kinerja perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk pengukuran dan pelaporan perilaku yang relevan terhadap perencanaan yang strategis. Kemudian yang ketiga, untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna keberhasilan implementasi dari kebijakan perusahaan tersebut. Kemudian manfaat dari akuntansi keperilakuan itu apa gitu. Jadi manfaatnya adalah penyajian informasi bisnis yang memungkinkan para CEO, CFO atau pimpinan-pimpinan pemilik-pemilik perusahaan lain gitu. Nah, dan perencana strategi lainnya itu untuk mengukur dan mempengaruhi apakah variabel-variabel itu secara konvensional tidak dapat diukur, itu tetap sangat menentukan bisnis perusahaan. Jadi manfaat utamanya adalah untuk melihat apakah variabel-variabel yang terjadi dalam perusahaan yang ada di lingkungan perusahaan itu akan berdampak baik terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut selanjutnya gitu. Nah, kemudian bedanya apa sih antara akuntansi keperilakuan dengan ilmu keperilakuan? Jadi bedanya itu ada yang pertama, itu di bidang keahlian. Kalau di bidang keahlian itu utamanya kalau behavior accounting itu membahas tentang dasar utamanya adalah akuntansi. Jadi bukan ilmu sosial ya. Jadi dasar utamanya adalah tetap ilmu akuntansi. Nah, kemudian kalau yang di ilmu keperilakuan hanya ilmu kesosialnya aja. Jadi ilmu pengetahuan akuntansinya itu tidak begitu dibutuhkan gitu. Nah, kemudian kalau untuk kemampuan dalam melakukan penelitian bukan utama kalau untuk behavior accounting, tapi kalau untuk behavior science itu utama karena
yang dilihat adalah keperilakuannya ya. Tadi tidak ada hubungannya dengan akuntansinya. Jadi tidak, kalau di behavior accounting berarti dia bukan yang utama. Kemudian kalau untuk pengetahuan dan pemahaman tentang organisasi bisnis dan sistem akuntansinya, pasti yang di behavior accounting itu utama dibandingkan dengan yang hanya di ilmu keperilakuan. Jadi di ilmu keperilakuan dia tidak utama karena yang di situ tidak membahas tentang sistem dari akuntansi tersebut gitu. Kemudian orientasinya profesional kalau di behavior accounting, tapi kalau yang di behavior science dia hanya ilmiah ya. Kemudian pendekatan pada masalahnya praktikal kalau di ilmu akuntansi keperilakuan. Kalau di ilmu keperilakuan dia teorikal dan praktikal. Jadi lebih banyak ke teorinya gitu. Nah, kemudian fungsinya apa sih? Jadi kalau fungsi dari akuntansi keperilakuan itu melayani klien, memberi saran kepada manajemen. Jadi dia lebih sangat dibutuhkan untuk informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kalau untuk behavior science, dia peningkatan ilmu dan penyelesaian masalah. Jadi kalau ilmu keperilakuan dia lebih ke membuktikan apakah ilmu itu benar atau tidak gitu. Jadi nah kemudian kalau untuk minat kepada ilmu keperilakuan jadi dibatasi pada bidang yang berkaitan dengan akuntansi saja. Tapi kalau yang di ilmu keperilakuan dia luas karena ilmu sosial itu sangat luas sekali. Jadi tidak ada batasnya kalau untuk yang ilmu keperilakuan. Tapi kalau untuk akuntansi keperilakuan memang hanya dibatasi dengan yang berhubungan dengan akuntansi saja. Ya, oke ini udah slide terakhir, udah thank you saja, cepat sekali ya, nah kerasa. Oke, nah, sebelum Ibu akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada sanggahan-sanggahan dari adik-adik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya Bu, saya boleh bertanya Bu? Oke, Winda Yanti, silakan Winda. Bu, kan kita ini kan sudah di semester 6. Kalau di semester seharusnya kan kita sudah ada kayak draft proposal begitu, tapi kan kita mau pengajuan judul, Bu. Saya lebih tertarik ke akuntansi perilaku sih, Bu. Tapi kalau misalnya ada tidak saran dari Ibu judul seperti apa kalau yang berkaitan dengan akuntansi keperilakuan itu, Bu? Oke, akuntansi keperilakuan ya. Iya, nanti memang ini masih sedikit baru dan awam ya kalau di lingkungan kampus kita, karena kebanyakan selama Ibu menguji skripsi itu banyak yang bertanya kalau misalnya judul kalian tidak ada hubungannya dengan akuntansi, misalnya akuntansinya di mana gitu kan, pasti itu yang jadi problem kalian di saat kalian ujian gitu. Nah, padahal sebenarnya itu bisa masuk di dalam akuntansi keperilakuan. Nah, contohnya misalnya kalau kalian ingin meneliti akuntansi keperilakuan itu ada beberapa mungkin yang bisa dijadikan judul, misalnya pengaruh stres kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja staf keuangan. Nah, itu masuk di dalam akuntansi keperilakuan. Nah, nanti atau kalian bisa juga melihat dari misalnya kalian ingin meneliti mahasiswa setia gitu, misalnya bisa saja mungkin pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, atau kalau enggak pengaruh motivasi mahasiswa akuntansi untuk mengikuti mata kuliah apa gitu. Jadi intinya harus tetap berhubungan dengan keuangan atau akuntansinya harus tetap ada. Nah, atau kalau enggak ingin kalian misalnya di perusahaan itu bisa juga contohnya apa ya? Judulnya itu bisa begini. Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap karakteristik sistem informasi akuntansi, itu juga bisa. Jadi tetap harus ada akuntansinya, baik di perilakunya ada, akuntansinya juga ada gitu. Nah, itu mungkin saran dari beberapa contoh-contoh judul yang mungkin bisa kalian jadiin draft untuk skripsi kalian, karena memang semester 6 ini dituntut untuk ini ya, untuk menyajikan draft karena sudah mau selesai. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Itu dengan materi yang kedua tadi, dengan di jam yang sama.
Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu sedikit mengutip nih pesan dari Thomas J. Winston. Jadi, jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tetapi carilah kawan yang memaksa Anda untuk terus berkembang, ya. Jadi silahkan kalian berteman sama orang-orang yang memang membuat kalian berkembang. Jangan hanya membuat kalian stuck di situ aja, gitu, ya. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih ya Kasih, Bu. semuanya. Ya, terima kasih udah berpartisipasi, udah pada masuk malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sebelum Ibu ingin ke kehadirannya ya. Ibu pengen lihat dalam bentuk nanti Ibu screenshot ya. Oke, boleh kameranya di-on-kan semua dulu. Oke ya. Baik. Nah, ini ada beberapa. Oke, Nur Anissa, kameranya belum on ya. Wah, ini Fauziah. Temannya nebeng Fauziah ya. Oke, kalau begini kan Ibu bisa lihat, berarti kalian hadir walaupun tidak dalam satu kamera atau satu Zoom ya. Oke. Oke, baik. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang kedua. Selamat beristirahat dan Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih Bu. ya. Sampai jumpa, teman-teman. Selamat